Hai, perkenalkan nama saya Imelda. Nah, di sini meskipun saya seorang yang beragama Kristen, tapi di dalam video ini kita akan mewawancarakan beberapa orang yang merupakan agama yang berbeda-beda. Dan di sini kita akan menanyakan mereka soal kerukunan beragama dan lain sebagainya. Berikut adalah tayangan videonya. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin saya bisa kasih nilai dari 0 sampai 100 itu 85. Untuk toleransi di Indonesia sendiri sudah cukup bagus. Karena dapat dilihat contohnya mungkin rumah-rumah ibadah yang walaupun berbeda tapi dari jarak tidak jauh ya, tetapi mereka tetap dapat melakukan ibadah mereka dengan baik dan juga aman. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa agama-agama tersebut juga saling menghormati ketika ada acara ataupun hari raya besar. Dan ya, walaupun kita juga tidak menampik bahwa ada satu dan dua hal yang mungkin berselisih paham, itu mungkin juga diakibatkan karena kurangnya pendidikan ataupun pengetahuan bahwa kita hidup secara majemuk atau banyak, bukan sendirian. Maka kita juga harus mampu untuk mengerti bahwa kita harus saling menghormati. Itu sama lain. Kerukunan umat beragama ini artinya agama yang satu dengan yang lain harus saling menghormati dan saling menghargai. Menghormati macam mana? Menghormati apabila agama lain sedang melaksanakan ibadah atau merayakan hari-hari besar agama yang lain itu tidak boleh mengganggu. 10 sampai 100 itu sudah dikategorikan hampir 100%. Ya. Dan setiap ustadz, guru-guru yang memberikan ceramahnya, baik itu di sekolah maupun di masjid atau tempat ibadah, menganjurkan agar kita tidak mengganggu agama lain yang beribadah. Belum mau bilang rukun ya, belum rukun kali sih. Jangka kong walang agama kau di luar sana sih hilang kerusuhan si Aceh lo. Tapi walang cepenge si agama toleransi pun si jatuh. Karena uhami jangka ini walang ilai kiki hilang warna ini walang uki hilang Kristen Natal pun walang uki lo aneh kan. Jadi walang cepenge toleransi pun jinya juga lo. Beragama sama walang pepe toleransi nyala nah kakong hubungan dengan orang yang beragama beda pun bisa sama loh, bisa rukun. Dalam agama Kristen sendiri kita diajarkan ya untuk mengasihi satu sama lain, bahkan even kita tidak mengenal siapapun dia, kemudian tanpa memandang suku, ras ataupun budaya apapun yang dia anut. Kita di dalam agama Kristen sendiri ya dituntut untuk saling mengasihi ya. Ya mungkin dapat dilakukan dengan cara kita melakukan bakti sosial ketika hari Natal, kemudian melakukan acara-acara kebaikan seperti sosialisasi dan lain-lain. Thank you. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Dan setiap ustadz, guru-guru yang memberikan ceramahnya, baik itu di sekolah maupun di masjid atau tempat ibadah, menganjurkan agar kita tidak mengganggu agama lain yang beribadah. Kita di agama Buddha itu diajarkan bahwa kerukunan itu adalah yang paling pertama. Karena Sang Buddha mengajarkan tentang kasih, tentang cinta kasih. Kalau ada kasih, tidak ada konflik. Kalau kita betul-betul memancarkan kasih kepada semua orang ya, ajaran Buddha itu bukan hanya kepada semua orang, tapi kepada semua makhluk. Kalau sudah ada kasih, tidak ada konflik lagi, tidak ada istilah pertikaian antar agama, itu nggak ada. Sang Buddha membabarkan, mengajarkan tentang kasih sayang, tentang cinta kasih. Cinta kasih itu adalah lawan daripada konflik atau kebencian. Orang bisa konflik itu karena ada kebencian, karena ada ketidakpuasan, karena ada iri hati dan segala macam. Agama Buddha tidak mengajarkan seperti itu. Kita selalu menebar kasih kepada semua umat, bahkan semua makhluk. Jadi tidak mungkin ada konflik di dalam ajaran Buddha, itu nggak ada. Mungkin caranya sendiri adalah kembali lagi bahwa pentingnya untuk masing-masing individu manusia untuk belajar dan mengerti bahwa kita
kita hidup secara berdampingan dan memiliki banyak orang, banyak agama, ya kita juga harus mampu menyadari bahwa hal tersebut kita harus hormati gitu. Heterogen itu adalah banyak jenisnya. Ada Islam, di sini kita Islam ada ya kan, Buddha ada, Hindu barangkali yang sedikit, kemudian Kristen ya. Kita kumpul di sini. Kalau yang selama ini di pasar tempat kita tinggal ini, itu pada umumnya yang beragama Buddha itu pernah memberi bapak beras, bantuan beras, padahal dia agama Buddha. Tapi dia memberikan kepada bapak beras itu sebanyak dulu 70 goni supaya dibagikan kepada orang Islam. Kemudian dia bapak itu memberikan telur itu sebanyak 300 butir telur. Kan? Memberikan ke bapak padahal agama lain. Kian agama Buddha tadi menghargai dan juga sayang kepada agama Islam. Dari sini tolong menolong itu membentuk suatu keharmonisan dalam beragama. Kita umat beragama seharusnya masing-masing menekankan, mengajarkan agamanya sesuai dengan ajarannya yang dengan baik. Kalau kita masing-masing menjaga umat kita sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh guru kita, seharusnya tidak akan terjadi konflik apapun. Seperti contohnya agama Buddha, mengajarkan tentang kasih sayang. Kalau kita menerapkan ini, menekankan ini kepada seluruh umat kita tentang kasih sayang, dan meyakini mereka bahwa inilah ajaran Buddha yang sesungguhnya. Saya yakin semua agama juga mengajarkan tentang kasih sayang kok, tentang cinta kasih kok. Kalau sudah ada kasih sayang, sudah ada cinta kasih, tidak mungkin akan terjadi konflik lagi. Meskipun sangat heterogen, ajaran Buddha mengajarkan semoga semua makhluk bahagia, berarti mengasihi semua makhluk kayak gitu. Jadi apalagi kepada manusia itu sudah pasti tidak mungkin diajarkan tentang konflik atau pertikaian, permusuhan itu nggak mungkin ada. Ya. Ya seperti saya bilang tadi ya, tanggung jawab untuk saling menghormati satu sama lain ataupun dari satu agama ke agama lain adalah itu masing-masing tanggung jawab semua orang. Kembali lagi dengan cara bagaimana? Itu dengan cara dia juga belajar bahwa ketika dia berkehidupan bersosial di luar itu terdapat banyak umat manusia yang banyak jenisnya, banyak agamanya, banyak budayanya, dan lain-lain seperti itu. Makanya kita sebagai tokoh agama itu harus selalu menekankan kepada umat, harus mengamalkan ajarannya dengan baik. Kalau dalam istilah kita itu adalah berpegang teguh dengan ikhlas, ya, menjalankan dharma yang diajarkan oleh Buddha itu kepada kita. Kalau kita menjalankan ajaran Buddha itu dengan baik, tidak akan terjadi konflik di dalam masyarakat. Dan secara keseluruhan hampir di seluruh dunia, agama Buddha tidak pernah menciptakan konflik kepada siapapun. Wah, itu memang cukup besar ya. Iya. Cukup besar. Antara lain sudah terjadi di Indonesia. Di mana itu Pak terjadinya? Terjadi waktu tsunami di Aceh. Aceh itu mayoritas Islam, tapi orang-orang luar negeri Amerika banyak bantu kemari. Sedangkan mereka non-Islam. Jadi keharmonisan antar umat beragama sedunia lah kita katakan memang juga harus dipupuk, karena sampai sekarang memang belum ada yang ribut, belum ada yang konflik agama Islam dengan agama yang lainnya. Sudah bagus, sudah terbentuk bagus lah. Memang itulah keinginan dari penduduk dunia, cinta damai. Jadi pemerintah itu sangat penting untuk melindungi dan juga mengatur di dalam menjaga kerukunan di dalam umat dengan sesama warga negara. Ya, kita bisa saling bisa saling bermusyawarah seperti itu. Ya, khusus pemerintah Indonesia ya. Iya. Pemerintah itu ada yang dinamakan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kita di sini pemerintah daerah. Ya. Di masing-masing kepemerintahan yang ada di Indonesia ini telah dibentuk satu lembaga.
namanya lembaga MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Tugasnya ini mempersatukan seluruh agama yang ada di Indonesia. Kemudian, walaupun kepala pemerintahan kita, presiden, dia itu hanya orang Islam, tapi untuk menghargai, menunjukkan keharmonisan sebagai kepala negara, ada acara apapun dia tetap datang walaupun itu beda agamanya. Itulah kepemimpinan kita, tetap menunjukkan bagaimana cara keharmonisan. Maka pemerintah Indonesia tadi melalui Majelis Ulama Indonesia agar menyampaikan ke semua warga pentingnya hidup damai antar umat beragama, yang lebih terkenal dengan kerukunan antar umat beragama. Itu sangat penting agar kita tenang beribadah, kehidupan kita tenang dan tidak terganggu. Kalau menurut saya pemerintah harus tegas dengan peraturan yang sudah ada, ya, bahwa masing-masing agama tidak boleh mencampuri urusan agama yang lain. Masing-masing ngurus agamanya sendiri, masing-masing mendisiplinkan umatnya sendiri. Kalau semuanya sudah ditegaskan seperti itu, jika ada yang melanggar, jika ada yang bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada, harusnya ditindak tegas. Kalau sudah ditindak tegas, saya yakin semua orang akan taat kepada undang-undang, kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, pemerintah harus tegas untuk menindaklanjuti atau untuk bertindak kepada oknum-oknum yang selalu bertindak atau membuat konflik atas nama agama. Itu menurut saya, ya.